Di saat siang puasa kalau nak marah kita tahan. Nak membantah-bantah, nak malih mau membantah-bantah, mau puasa gini kok. Sebenarnya mau berang kok, tapi dek puasa balik tu. Tapi tunggulah kok buku api dimantai mak kan. Seolah-olah puasa itu hanya siang. Padahal di situ orang takwa itu tidak mengenal waktu. Maka kata Nabi, ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah di mana saja. Di saat lapar, di saat kenyang, di saat sendiri, di saat rame. Inilah hakikat pertama. Apa dia kata Sayyidina Ali? Orang takwa itu dia kerjakan sesuatu dan dia tinggalkan sesuatu karena patuh kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua sehat? Alhamdulillahirabbil alamin bi ni'matil iman wal islam wa tatimmus shalihat. Minas siyam wal qiyam ma'al Qur'an fi syahr Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Yang saya muliakan para alim ulama, cerdik pandai, pemuka masyarakat, orang-orang tua saya, ayah-ayah kami, bunda-bunda kami, pengurus masjid, Pak Imam, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik yang mencatat. Mohon suaranya tidak ribut. Yang besar tak dapat saya himbau gelarnya. Yang punya nama pun tak dapat pula saya panggil namanya. Tanpa mengurangi penghormatan, saya mendoakan bapak, ibu, abang, kakak, seluruh yang berhadir senantiasa diberi Allah keberkahan, dicurahkan ampunan dan rahmat dalam setiap urusan. Insya Allah kita berharap akhir dari ujung kehidupan ini tetap diberi kesehatan. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, ngaji kita malam ini hakikat takwa menurut Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Judulnya Takwa menurut Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Seperangkat amal di dalam Islam. Mulai kita diakui masuk Islam, kemudian kita mengamalkan syariat rukun Islam, syahadat, salat, zakat, puasa, pergi haji. Seperangkat amal ini yang disebut dari ujung syariat itu yang pakai takwa itu cuma dua. Yang pertama puasa, yang kedua haji. Kalau syahadat tak ada kalimat takwa di ujung perintah syahadat. Nabi katakan antasyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Lebih kepada keyakinan, keimanan kita. Qul la ilaha illallah tuflihun. Kalau kamu ucap la ilaha illallah kamu sukses. Kamu akan menang. Giliran perintah salat, aqimis salata li zikri, atau aqimis shalah inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Atau di ayat yang lain wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashin. Atau perintah Allah pada surat Al-Baqarah yang lainnya, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis sabri was shalah wa innallaha ma'as sabirin. Tapi pas giliran puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Langsung Allah katakan, kamu jadi orang takwa kalau kita kerjakan puasa ini seperti orang terdahulu. Kalau haji begitu juga. Misalnya pada suratul Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa man farada fihinnal hajj wa la rafasa wa la fusuq wa la jidal wa man taf'alu min khairin ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Dua kali Allah nyebut, bertakwalah hai orang-orang yang cerdas. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Tapi bermula awal apa? Siapa yang melaksanakan perintah haji, hendaklah dia tidak melakukan berkata-kata kotor, tidak melakukan kefasikan, tidak pula berbantah-bantah. Ketika puasa begitu juga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada apa di amal puasa dan di amal haji sehingga Allah dengan mudah menjamin jika orang melaksanakan itu dengan benar, insya Allah dapatlah takwa. Apa hadiah bagi orang takwa, Bu? Tidak ada hadiah lain kecuali surga. Dalam Al-Quran untuk orang takwa Allah katakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang takwa itu orang sukses. Bukan orang kaya sukses.
Siapa yang paling kaya? Korun, tapi tak takwa, dilaknat Allah. Siapa yang paling kaya, yang sukses dengan kuasanya? Fir'aun, takwa tak Pak? Dilaknat Allah. Siapa yang paling menderita hidup dengan sakitnya? Nabi Ayub, tapi dia takwa, tidak menderita, dia sukses. Siapa yang paling susah hidupnya dengan kemiskinan? Manusia yang paling miskin tercatat dalam sejarah kehidupan manusia. Manusia yang paling miskin tercatat dalam sejarah kehidupan manusia. Siapa paling miskin? Nabi SAW. Tapi dia takwa, sukses. Maka letak kesuksesan itu bukan pada harta yang banyak, bukan pada pangkat yang tinggi, atau kesulitan atau kegagalan itu bukan pada penderitaan berupa sakit, berupa miskin. Tak. Sukses itu bergantung kepada bagaimana kita menyikapi kehidupan, bagaimana amal kita, lalu bagaimana kita menyikapi kehidupan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika beramal puasa langsung Allah katakan, hai orang-orang beriman semuanya. Kalau kita terjemahkan satu-satu kata, ya itu bahasa kitanya, oi, gitu Pak. Ayyuha, semuanya. Oi semuanya. Siapa yang semuanya? Allazina amanu, semuanya orang beriman. Kutiba alaikumusiyam, ditetapkan kepada kalian puasa. Jadi sebelum ditetapkan ya puasa aja sendiri-sendiri. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan puasa itu sudah menjadi syariat dalam Islam, maka semua orang beriman wajib puasa. Bahasa kerennya sekarang, puasa itu jadi perintah Allah kepada seluruh orang beriman secara kolektif. Wah. Sebelumnya udah puasa juga Pak, tapi sendiri-sendiri. Nabi udah puasa, sahabat-sahabat yang lain sudah puasa, tapi siapa mau puasa, puasalah. Ketika sholat sudah menjadi syariat 10 tahun setelah Nabi dilantik jadi Rasul, kemudian mengikuti perintah zakat, kemudian ketika hijrah ke Madinah 1 tahun masih mempersaudarakan antara Ansor dan Muhajirin, maka di tahun keduanya baru turun perintah untuk melaksanakan puasa. Jadi puasa itu setelah 15 tahun Pak, baru ada syariatnya. Untuk apa kata ulama? Kalau kita lihat perjalanannya, Allah ingin mengistimewakan orang beriman secara kolektif. Tahu kolektif Pak? Semuanya. Jadi perintah syariat ini agar orang beriman ini semuanya sama gitu. Tergantung bagi mereka yang melaksanakannya sungguh-sungguh. Maka melaksanakan sungguh-sungguh itulah nanti pada tingkat kemuliaan orang beriman itu adalah ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang paling mulia di sisi kalian adalah orang yang takwa. Yang paling takwa siapa? Yang paling takut kepada Allah. Lalu mana amal yang menghadirkan rasa takut paling utama? Ternyata puasa dan haji. Langsung kita bahas. Di mana letak kita takut sama Allah? Kata Imam Al-Ghazali, juga Imam Ibnu Katsir, Pak, makna kata siam itu sebenarnya bukan puasa. Kalau puasa ini kan dicari-cari yang cocok aja, Pak. Puasa itu maknanya diam. Enggak nggawe no opo-opo Pak, bahasa Jawanya. Kalau bahasa Minangnya Pak, anyang. Ontok lah, ontok. Enggak ngapa-ngapa puasa. Sebenarnya yang paling tepat tuh, yang cocok sekali tuh, setidaknya ada 4 kata lah. 1, menahan, yang kedua menjaga, yang ketiga dia betul-betul komitmen, yang keempat membersihkan. Kita ambil makna yang pertama aja, menahan. Apa yang ditahan? Bukan sekedar menahan haus dan lapar Bapak Ibu. Puasa itu menahan diri untuk tidak melanggar apa yang Allah larang. Jangan makan, jangan minum, jangan hubungan suami istri. Padahal makan minum itu halal. Maka hakikatnya kalau kita sanggup menahan yang halal, pasti kita sanggup menahan yang haram. Betul tak? Betul Bu? Itulah hakikat kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Orang takwa itu dia betul-betul sanggup menahan dirinya untuk tak melanggar apa yang Allah larang. Bermula dari belajar menahan yang halal. Tapi yang halal itu ada batasnya, yang haram tidak ada batasnya. Sayangnya kadang kita sanggup menahan tuh di siang hari aja Pak. Siang hari makan minum, jangan saya puasa nih. Diajak cerita buruk orang, jangan, tak boleh cerita aib orang, berdosa kita, batal puasa kita. Kita lagi puasa ya Pak, tak boleh cerita orang. Tapi pas buka puasa, karena berbuka sudah boleh, makan sudah boleh, minum sudah boleh,
ikut-ikut pula menceritakan orang seolah-olah sudah boleh pula. Bukan ibu sini, ibu-ibu sana tu ada contoh. Jam 10 paginya pai baranjonya ke kedai. Siko banyak orang kampung ya, Pak ya. Bas subuhnya di kedai tu. Bu, katanya. Apa? Ada cerita seketek aja. Cerita apa? Ibu nan baru pindah nak ke rumah awak tu agak-agak lain nampak awak modenya stek. Apa tu? Agak apa-apa endak boleh cerita orang awak puasa gini kau. Beko batal puasa awak. Astagfirullahalazim tu. Kecek batal Pak. Takutnya cerita orang. Bas subuhnya solat tarawih di masjid. Limbaunya bu, apa cerita siang ni kodai tadi bu? Caknya, ndak boleh ada cerita. Ndak kini awak lah bukunya boleh ceritanya. Ndak ibu siko dah, ibu situ. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, artinya apa? Rusak lagi nilai puasa kita. Tadi sudah sanggup menahan, kalau bahasa kerennya, bahasa yang lebih dahsyatnya, di saat parui awak litak. Boleh so kampung gue Pak ya? Di saat parui awak litak. Pak Amir ngerti tak bahasa Minang ni? Di saat perut lapar, di saat haus, di saat menderita lah, sanggup kita menahan dengan dalam keadaan sulit, sanggup kita tidak melanggar peraturan. Masa sudah di saat senang, di saat kita boleh minum, boleh makan, sudah bahagia, kita langgar peraturan Allah tuh. Itu namanya bodoh. Masih mending kita melanggarnya waktu kita sulit. Ini sudah dikasih kesenangan, kebahagiaan, ketenangan, melanggar tuh nama tuh Pak. Tuh nama bodoh tuh Pak. Bukan ibu-ibu siko yang tadi tuh. Siko cadia sebenarnya kau. Sama kita juga bapak-bapak nih, bapak-bapak termasuk saya juga Pak. Mudah-mudahan tak bodoh lagi dah, jahil. Apa tuh? Di saat siang puasa kalau nak marah kita tahan. Nak membantah-bantah, ndak malih mau membantah-bantah, mau puasa gini kok. Sebenarnya mau berang kok, tapi dek puasa balik tu. Tapi tunggulah kok babuku api dimantai mak kata kan. Seolah-olah puasa itu hanya siang. Padahal di situ orang takwa itu tidak mengenal waktu. Maka kata Nabi, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah di mana saja. Di saat lapar, di saat kenyang, di saat sendiri, di saat rame. Inilah hakikat pertama. Apa dia kata Sayyidina Ali? Orang takwa itu dia kerjakan sesuatu dan dia tinggalkan sesuatu karena patuh kepada Allah. Kira-kira masuk tak Bapak Ibu kita yang nomor 1 nih? Masuk ya? Ngapa Ibu tak makan? Larangan Allah. Ngapa ibu tak minum? Larangan Allah. Ngapa ibu nggak ceritakan orang? Larangan Allah. Kini dah boleh minum, alhamdulillah. Boleh ceritakan orang, alhamdulillah tak boleh. Jangan ikut-ikut pula. Bapak ibu, kata Imam Ghazali, puasa itu ibarat orang menyaring minyak dengan air. Yang baik-baik aja disaring supaya minyaknya betul-betul digunakan untuk jadi bahan bakar kendaraan. Antara solar dengan air misalnya. Bercampur saja nak mau kita di saat siang hari. Maka ketika waktu berbuka kan sudah boleh melaksanakan. Gunakanlah bahan bakar untuk bisa digunakan pada kendaraan. Tapi kalau kita masukkan lagi air bercampur, tidak akan bisa digunakan. Paham Bapak Ibu maksudnya kan? Kalau di siang hari kita jaga kemurniannya, ketika sudah berbuka jangan dicampur lagi. Rusak minyak tu, tak bisa dibawa berjalan. Itu yang kata Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal atas wajhu. Banyak orang puasa tapi hanya dapat litaknya. Tahu litak Pak? Lapar dan haus saja. Moga-moga kita tidak termasuk kelompok yang itu, tapi kita termasuk orang yang patuh kepada Allah, meninggalkan sesuatu dan mengerjakan sesuatu karena Allah Ta'ala. Baik, yang kedua, orang takwa itu kata Sayyidina Ali, dia takut betul bikin dosa, sama seperti dilemparkan ke dalam neraka. Ini Pak. Seperti apa tuh? Dosa itu kan kotoran. Contoh praktiknya gini. Misalnya Pak Amirnya lah, saya jauh Pak Amir ya. Kalau kaki Pak Amir kotor, misalnya badannya bersih semua, tapak kakinya kotor, kira-kira boleh masuk masjid enggak Pak Ibu? Enggak, baru boleh dibasuh dulu kan? Begitulah perumpamaan dosa. Bagaimana mungkin kita bisa masuk surga kalau dosa masih menempel di badan, walaupun sebesar setapak kaki atau lebih kecil dari itu? Maka orang-orang soleh, orang-orang takwa itu takut betul bikin dosa, walaupun dosa itu sebesar zarah. Kalau bahasa kitanya sikit, seketek itu takut betul. Walaupun seketek Pak, kan ada kita bilang, iko boleh kok. Sebenarnya tak boleh, tapi seketek dah ada. Yang seketek itu tak boleh Pak, gitu. Seketeknya, kan gitu. Barang ragu asyik ko Pak, 4.300.000. Awak naiknya 200 ribu untung awak kok. Karena untungnya tuh rupanya korupsi pula, makap Pak. Kalau untung jualan tak apa-apa, tapi untungnya makap korupsi. Langsung bilang tak boleh nih. Tak apa dah seketek. Seketek tu yang tak boleh Pak.
Kenapa? Ada bercampur kotor. Maka kata ulama, kata Imam Al-Ghazali, dari pandangan dari pandangan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ini, memang kita semua ini tak ada yang lepas dari kotoran. Maka setiap hari kita mandi kan? Setiap orang tak ada yang lepas dari debu. Setiap hari mandi, maka kita tidak ada yang lepas dari dosa. Setiap hari bertaubat kepada Allah, bertaubat, dan setiap diri kita ini tak ada yang tak bersalah dengan saudara kita. Maka setiap waktu minta maaf. Maka orang Jawa yang paling bagus minta maaf, Pak. Orang Jawa kalau minta maaf luar biasa, Pak. Ngajak makannya 300 kali, 3000 kali minta maaf. Panggilnya kan, Pak, nuwun sewu, Pak, dahar nggih. Pak, maaf 1000 kali, makan yuk, katanya. Ngajak makannya minta maaf 3000 kali. Nuwun sewu, Pak, nuwun sewu, Pak, nuwun sewu. Bakso kita yang tuh, Pak, maaf 1000 kali, Pak, maaf 1000 kali, Pak, maaf 1000 kali. Makan yuk, katanya. Ngajak makannya maaf 1000 kali. Kalau mengajak bercokak, apanya dulu? Itu orang Jawa yang di sana, bukan Jawa yang di sini. Kalau Jawa di sini tanya sama Pak Amir. Bapak Ibu, maknanya apa? Kalau kita tak ada bersih kepada Allah kecuali dengan bertaubat, kalau kita tidak ada bersih di antara sesama kita kecuali minta maaf dan memaafkan. Kita ini kan kadang-kadang ngomong salah, tersinggung kawan, maka minta maaf. Dua jalan inilah jalan orang takwa. Kepada Allah dia bertaubat, kepada sesama dia minta maaf. Teruntailah dalam doa, Allahumma inni as'aluka ahlul maghfirah wa ahlul mu'affah. Ya Allah, jadikanlah aku ahli taubat dan ahli pemaaf. Coba Bapak Ibu sama-sama, Allahumma inni as'aluka ahlul maghfirah wa ahlul mu'affah. 1, 2, 3. Ahlul maghfirah wa ahlul, bukan ahlul puah, wa ahlul mu'affah, bukan puah ini puah pula. Allahumma inni as'aluka ahlul maghfirah, ya Allah aku mohon jadikan aku ahli mohon ampun. Wa ahlul mu'affah diambil dari kata fa'fu anni, ya kan, dari afwan, maknanya minta maaf. Jadi kita memberi maaf itu lebih utama, Pak. Ada seorang sahabat kan, amalnya biasa-biasa aja, sampai sebut dia ahli surga. Kenapa ahli? Karena dia ahli memaafkan. Di antara kita ini mungkin ada dalam hidup kita ada orang kita benci. Maka mulai malam hari ini buanglah kebencian itu ke dalam tong sampah. Jangan ada apa, untuk apa mendam kebencian? Bikin amal kita tak diterima aja. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka dosa takut betul kita. Lalu bagaimana membersihkannya supaya tapak kaki tadi bersih, bisa masuk masjid? Bertaubat kepada sesama, minta maaf. Inilah bulan Ramadan ni amalnya. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ketemu kawan kita, maaf ya. Itu diuntaikan tadi, ya Allah aku mohon kepadamu jadikan aku ahli taubat dan ahli memaaf. Yang ketiga, orang takwa itu mengerjakan apa yang Allah perintahkan dengan penuh kenikmatan. Sama seperti orang lapar ketemu makanan. Kenapa nikmat, Pak? Kalau dosa tadi takut betul menyebabkan masuk neraka, dia tahu kebaikan perintah Allah itu menyebabkan dia masuk surga. Salat mengantarkan kita kepada surga, zikir mengantarkan kepada surga, baca Quran mengantarkan kepada surga, zakat sedekah mengantarkan kepada surga. Surga itu nikmat atau tidak, Pak? Nikmat atau tidak, Pak? Surga nikmatlah, nikmat surga itu. Kalau tak percaya, yuklah kita masuk surga. Itu. Gimana caranya? Mati. Bapak Ibu mau masuk surga tak? Mau. Bapak Ibu mau mati tak? Mau mati tak? Mau. Masuk surga mau. Gimana pula, Pak? Pintu surga itu dilewati dengan kematian. Maka walaupun kita beramal tak senang, tapi kita bikin Allah senang, mengorbankan kesenangan kita. Nanti satu masa yang tak senang itu Allah ganti dengan kesenangan. Kenapa? Kita sudah korbankan makan minum kita korbankan harta kita untuk apa? Untuk menyenangkan Allah. Inilah hakikatnya orang beriman itu, orang takwa itu. Maka kata Sayyidina Ali, orang takwa itu ketika dia mengerjakan apa yang Allah perintahkan, nikmat. Sama seperti orang lapar ketika ketemu makanan. Siapa orang yang tak nikmat makan, Bapak Ibu? Siapa, Bu, yang tak nikmat dikasih makanan? Orang sakit kan? Maka kalau ada orang yang tak nikmat solat, tak nikmat sedekah, tak nikmat berzikir, tak nikmat baca Quran, kira-kira orang sehat atau orang sakit? Sakitlah. Apa yang sakit? Rohaninya. Itulah dia. Di saat siang hari mereka sibuk berpuasa, ketika berbuka rohaninya tetap sakit, sibuk mencari buka puasa, sehingga jalan-jalan penuh padat, sempit-sempit,
masjid-masjid lapang. Tengoklah jalan tu, Pak. Macet. Kenapa? Kena sibuk mau menyenangkan nafsunya aja. Bukan Bapak Ibu sini, kita sini. Dah, alhamdulillah nih. Ini orang-orang yang senang semua nih. Allahu Akbar. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi kita walaupun senang tak senang, kerjakan aja. Nanti kenapa? Karena kita bikin Allah senang. Kita udah tinggalkan enak-enak nonton TV, kita tinggalkan tidur malam kita demi tahajud, ya kan? Untuk tahajud, dan tinggalkan makan minum kita. Kenapa? Karena bikin Allah senang. Nanti satu saat kematian itu tidak senang. Allah ganti kematian itu dengan rasa senang. Itulah dia. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan engkau senang dan disenangi. Mati itu tak enak, tapi karena selama ini bikin Allah senang, Allah ubah tak senang itu jadi sebuah kesenangan. Allah buka hijab nanti, dilihatkan taman-taman surga. Apa kata Jibril? Ya gulam, haza manzilatuk, ini tempat kamu nanti. Lupa dengan sakitnya mati, Pak. Lalu apa kata ruh keluar dari badan kita? Cepatlah, cepatlah, cepatlah. Apa? Karena ingin masuk surga. Kira-kira kita gitu enggak Bapak Ibu? Insya Allah aja Pak ya. Insya Allah, tinggal 3 menit nih. Yang keempat, ini takwa yang sempurna ya. Kata Sayyidina Ali, orang takwa itu ridho dengan ketetapan Allah. Apa itu ridho? Hadis Nabi SAW katakan, ajibul lil mu'minin, ajaib untuk orang beriman. Apa ajaibnya? Dikasih sulit dia bersabar, dikasih nikmat dia bersyukur. Gimana prakteknya Pak? Banyak dikasih kekayaan, gunakan untuk taat. Dikasih kesulitan dan kepayahan, tetap aja taat. Tapi prakteknya gimana? Kata Mbah Yai kami prakteknya gini. Misalnya Pak Amir aja, saya yang lain. Pak Amir aja. Pulang nanti Pak Amir sampai depan tempat, meledak ban sepeda motornya, pecah. Tus, pecah. Tapi ucapannya tidak astagfirullah Pak. Dia ucap apa? Alhamdulillah, ada duit masuk sedekah untuk tukang tempel benen. Bisa enggak Pak kayak gitu? Nah, itu baru ridho tuh Pak. Ridho tingkat tinggi Pak. Iya Pak, ditabrak sama sepeda motor kadang-kadang, bos tabrak gitu, jatuh kita. Yang nabrak tuh jatuh juga dia. Terus dia takut sama kita karena dia salah. Kita bilang, "Dek atau Bang, Abang ada niat nabrak saya?" "Enggak, saya juga enggak ada niat ditabrak." Inilah ketetapan Allah sama kita hari ini. Ayo Bang sama-sama kita ucapkan la haula wala quwata illa billah. Sanggup Pak? Paling orang bilang agak stres Bang ini kata orang. Paling gitu Pak ya. Enggak ada marah ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ini ridho tingkat tinggi. Tapi memang seperti itulah sampainya. Kan begitu Pak. Di sebalik kesulitan kita, pasti orang lain ada yang Allah kasih senang. Contoh sakit Pak, maaf nih, sakit itu kan enggak enak tuh. Tapi senang sama dokter. Coba kalau enggak ada sakit, mana ada piti masuk dokter? Maaf Pak ya Pak dokter, maaf kalau ada Pak dokter. Misalnya kan gitu. Iya Pak, kan gitu. Kan gitu kita hidup nih. Di satu sisi kita tak senang, tetapi sebenarnya kita ingin bergantung kepada Allah. Di satu sisi ada yang Allah senangkan, pandai dia bersyukur di jalan Allah. Maka sebenarnya kita ini tak ada yang Allah bikin susah. Itulah bentuk kasih sayang Allah. Di dunia ini tidak ada kesusahan. Yang ada apa? Semua kasih sayang Allah Ta'ala. La ilaha illallah. Hanya kita aja menyangka-nyangka, persangkaan kita tak baik kepada Allah. Nah Allah tak ada bikin kita susah, kita aja yang buat susah. Sama nanti kalau hari hujan, Bapak jual cendol, hujan hari, sebelahnya ada tukang bakso. Pas hujan dulu, alhamdulillah, laku bakso kawan saya. Walaupun cendol saya tak laku, nanti saya bersedekah, bisa begitu? Entahlah. Ada yang nomor 4 nih kita jawabnya insya Allah atau entahlah aja lah. Ya, dia nanti akan sampai Pak. Kata Sayyidina Ali, kerjakan aja yang 3. Patuhlah meninggalkan apa yang Allah perintah, darang. Kerjakanlah apa yang Allah perintahkan semata-mata la ilaha illallah. Yang kedua, takutlah dosa. Yang ketiga, dengan apa? Bertaubat dan minta maaf. Yang ketiga, kerjakanlah semua apa yang Allah suruh itu dengan nikmat. Nanti Allah kasih sendiri itu. Senang aja nengok hidup nih. Itulah puncak keridoan dengan syukur dan sabar. Insya Allah pada waktunya nanti kita sampai pada puncak ikhlas dan ridho. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira 4 karakter ini mana kita yang lulus? Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Kalau nomor 4 enggak lah, yakin. Saya pun enggak Pak. Jujur aja kita. Kita kalau ditabrak masih marah gitu Pak. Aku nak tengok tadi, mata aku sudah sain kanan, aku ketabrak juga lagi. Kurang ngajar kan keluar kata-kata kita tuh. Paling itu maaf ya, astagfirullah kita gitu. Belum bisa kita melihat sesuatu yang sulit itu kita katakan alhamdulillah terima kasih lah. Belum. Itu level wali itu Pak. Kita wali juga, wali murid dan wali santri.
Mudah-mudahan setidaknya 1, 2, 3 itu mengantarkan kita kepada ridhonya Allah. Di saat kita mampu meninggalkan apa yang kita senang untuk taat kepada Allah, nanti akan Allah ubah itu semua. Puasa, makan itu senang kita tinggalkan. Harta kita punya itu senang kita dapat, lalu kita sedekahkan. Itu adalah membuat kesenangan Allah. Akan Allah beri kesenangan yang luar biasa. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih segala perhatian. Lebih dari 15 menit, Pak. 18 menit. Saya mengucapkan selamat puasa, selamat hari raya Idul Fitri. Tinggal 4 hari lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.